Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu. Selamat datang di Mimbar Intelek. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan bagaimana caranya sebenarnya kita merancang ya sebuah penelitian, kemudian membuat penulisan artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional dan kemudian akan berdampak pada peningkatan karir kita sebagai seorang dosen ya. Jadi sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman, biasanya saya itu setiap bulan itu mengadakan webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mungkin bisa selalu memantau Instagram saya. Kemudian bagi yang ingin mendapatkan prompting ChatGPT yang bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah, terutama untuk dipublikasikan di jurnal internasional maupun di jurnal nasional, bahkan untuk buku ya, penulisan buku dengan cara yang lebih cepat, nanti bisa download melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya. Nah, jadi kali ini vibe-nya lebih berbeda. Kalau biasanya saya berada di dalam ruangan, sekarang saya berada di luar ruangan. Jadi kita akan lebih menekankan pada diskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya kita merancang sebuah riset ya, penelitian, kemudian hasil dari penelitian tersebut itu bisa lebih diprioritaskan atau lebih mudah untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional ya, maupun di jurnal nasional. Tapi kalau jurnal nasional itu mungkin targetnya adalah Sinta 1 ataupun Sinta 2 gitu, jadi levelnya lebih tinggi. Jadi ini juga akan berpengaruh terhadap peningkatan karir dosen. Jadi meskipun pada beberapa pernyataan teman-teman ya, yang menurut beberapa komentar itu agak sedikit kontroversial, karena mereka selalu beranggapan bahwa ternyata peningkatan karir di Indonesia itu tidak selamanya bahwa kalau kita itu rajin melakukan penelitian, itu tidak serta-merta itu akan mempermudah kita untuk naik level ke tingkat jabatan akademik gitu ya. Nah, tetapi yang perlu dipahami dulu, yang namanya penelitian itu harus menghasilkan output gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bertanya dulu kepada diri kita ya, penelitian macam apa dulu yang kemudian layak untuk ditulis dan dipublikasikan di jurnal internasional semacam itu. Jadi kunci utamanya adalah kalau Anda menargetkan untuk mempublikasikan hasil penelitian Anda itu di jurnal-jurnal internasional ya, itu maka syarat utamanya harus lebih banyak membaca jurnal-jurnal internasional. Tetapi saya lebih merekomendasikan untuk membaca jurnal-jurnal internasional yang bisa dikategorikan atau penerbit-penerbit ternama ya, seperti misalnya Elsevier, kemudian Taylor & Francis, Springer, Wiley. Nah, itu adalah penerbit-penerbit ternama ya, atau Saga gitu. Nah, itu kalau Anda terbiasa membaca literatur, jurnal-jurnal penelitian di situ, di penerbit-penerbit ternama itu ya, terutama untuk yang Elsevier, maka Anda akan tahu sense-nya bagaimana menulis dan melakukan penelitian yang benar. Seperti itu. Nah, nanti pada webinar saya insya Allah nanti di bulan September itu kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita merancang penelitian yang kemudian hasil dari penelitian kita itu bisa kita publikasikan di jurnal internasional. Nah, tetapi yang banyak mengalami kendala ya oleh teman-teman dosen di Indonesia itu adalah mereka ini sudah semangat nih melakukan penelitian, tetapi tatkala mereka sudah menyelesaikan penelitian, biasanya mereka stagnan di dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, oleh karena itu, nah, Bapak Ibu yang merasa kesulitan ya, dan mungkin tertarik untuk mendownload e-booknya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan selalu di deskripsi dari video-video saya. Nah, kembali ke pokok permasalahan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita sering membaca jurnal-jurnal internasional yang termasuk dalam jurnal-jurnal yang kategori
meskipun impact faktornya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu tinggi gitu ya, tetapi penerbit-penerbit yang ternama maka itu akan lebih secara harfiah ya, atau secara alamiah itu kita akan mengetahui bahwa orang luar negeri itu kalau melakukan penelitian itu cara mengambil datanya itu seperti ini. Dan semuanya itu tertulis di dalam sebenarnya jurnal. Nah, hanya mungkin permasalahannya adalah satu, cara mengakses jurnalnya itu agak kesulitan gitu ya, karena tidak semua universitas itu di Indonesia memiliki kapasitas kemampuan finansial untuk berlangganan jurnal. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, dengan teknologi artificial intelligence, hal semacam itu bukan lagi merupakan bukan merupakan sesuatu hal yang sulit lagi, karena sebenarnya kita dengan mudah bisa mendapatkan jurnal-jurnal tersebut ya. Bapak Ibu bisa melihat di webinar-webinar saya yang sudah saya upload di YouTube saya itu saya seringkali membuka ya, atau membeberkan semua rahasia bagaimana cara kita mendapatkan jurnal-jurnal internasional secara gratis. Yang kemudian yang kedua itu adalah ketika mereka kesulitan untuk mendapatkan jurnal, ada kalanya mereka seringkali down ketika mengalami hambatan dalam membaca jurnal internasional. Padahal kalau Bapak Ibu setting ya komputernya, laptopnya itu bisa sebenarnya ketika Bapak Ibu download itu, kalau kesulitan misalnya dalam bahasa Inggris, mohon maaf gitu ya, itu bisa ditranslate secara otomatis gitu. Itu ada toolsnya yang Bapak Ibu harus install ke Google Chrome misalnya, yang bisa dibaca secara langsung. Itu juga saya buka di webinar-webinar saya yang mungkin ketika seminar-seminar orang lain itu, apakah itu disampaikan atau tidak gitu. Jadi saya selalu membuka ilmu yang biasa saya dapatkan waktu sekolah dulu ya, di S3 di luar negeri, itu yang selalu saya buka ya di dalam webinar-webinar saya. Nah, ketika Bapak Ibu ini sudah mengalami kesulitan ya untuk mengakses jurnal, membaca kesulitan itu, sehingga pada akhirnya agak kesulitan untuk mengetahui bahwa sebenarnya kita mau merancang artikel ilmiah atau merancang penelitian itu seperti apa, itu agak kesulitan. Nah, itu yang menjadi kemudian biasanya saya buka dalam sesi ini ya. Alhamdulillah banyak juga yang diskusi ataupun minta tutor secara face to face gitu. Nah, pada akhirnya ya alhamdulillah banyak juga yang sudah terbit ya, meskipun mereka masih menargetkan yang level Q2 dan Q3 gitu ya, tetapi itu setidaknya mereka sudah tahu vibe-nya itu seperti apa gitu. Nah, setelah kita sudah tahu sebenarnya bagaimana kita merancang suatu penelitian itu, nah di situ baru kita belajar yang namanya, kalau saya menyebutnya adalah sistem perjurnalan ya. Jadi jurnal itu banyak cara Bapak Ibu untuk kita bisa mengaksesnya secara gratis. Kita bahkan bisa menerbitkan jurnal itu juga, terutama di jurnal-jurnal internasional ya, secara gratis. Bapak Ibu bisa lihat di Google Scholar saya sebenarnya ketika sekolah itu alhamdulillah karena banyak belajar, tidak pernah yang namanya membayar sepeser pun untuk mempublikasikan artikel-artikel saya. Bahkan ada beberapa artikel saya yang akan dalam waktu dekat ini sudah terbit, sekarang dalam posisi pre-proof ya, itu ya tidak sama sekali berbayar gitu ya. Saya juga heran kenapa kok seringkali orang-orang Indonesia itu mindsetnya itu adalah kalau kita menulis jurnal internasional itu harus bayar gitu loh. Padahal banyak sekali jurnal-jurnal yang tidak perlu harus kita bayar gitu. Nah, tetapi yang perlu diketahui bahwa untuk bisa masuk ke akses tersebut Bapak Ibu, itu ya kalau awal-awal mungkin bisa dikatakan berdarah-darah ya, karena akan mengalami banyak penolakan mungkin gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya kita submit kemudian langsung lolos di meja editor dan langsung dilempar ke under review gitu. Nah, itu akan lebih bagus gitu. Nah, tetapi kalau misalnya
kita mengalami rejected ya, dari meja editor saja rejected bahkan tanpa komentar, itu ya sebenarnya itu adalah suatu cara kita untuk bisa lebih superior, untuk lebih semangat lagi mengetahui apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu ada kunci khusus ya, ternyata yang baru setelah saya diskusi dengan teman-teman S3 saya itu, sebenarnya ada kunci-kunci khusus yang pada waktu tertentu itu jurnal itu lebih membutuhkan banyak artikel gitu. Nah, itu yang mungkin nanti akan saya share pada nanti di webinar-webinar saya di next month gitu ya, di bulan depan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ketika kita sudah punya sense menulis yang bagus ya, itu Bapak Ibu secara tidak langsung itu akan meningkatkan reputasi Bapak Ibu di dalam dunia penulisan artikel, kemudian di dalam penulisan, kemudian di dalam penelitian, dan bahkan akan meningkatkan reputasi Anda di dalam karir Anda sebagai seorang dosen. Nah, rekomendasi saya bagi teman-teman yang mungkin kesulitan dalam menulis artikel ilmiah, nah Bapak Ibu itu saran saya untuk bisa melatih dirinya dulu untuk menulis di jurnal-jurnal nasional dulu ya. Nanti di situ kan biasanya kita kan juga mendapatkan komentar reviewer ya. Nah, itu meskipun komentar reviewernya itu ya lebih kepada substansional sebenarnya, tidak secara isi gitu ya, tetapi itu akan sedikit membantu kita bahwa meningkatkan sense menulis itu perlu harus dibangun gitu. Jadi tidak terlahir secara tidak terlahir secara otomatis gitu ya, perlu dilatih semacam itu. Jadi ya harus memang banyak latihan gitu ya. Nah, untuk bisa mencapai itu nanti ketika Bapak Ibu sudah berada pada posisi itu, nah karir Bapak Ibu itu akan lebih melesat, dan banyak nanti Bapak Ibu itu akan diundang sebagai pembicara di dalam webinar-webinar ya, seminar-seminar semacam itu, baik itu online maupun offline gitu. Nah, itu akan meningkatkan karir Bapak Ibu semacam itu ya. Jadi nah, saya lebih suka ya, nanti saya juga akan live TikTok kalau saya ini ya dalam bulan September. Bapak Ibu nanti saksikan terus di sosial media saya, baik itu di Instagram, di Facebook maupun di TikTok saya, dan juga di YouTube ya. Saya kemudian kebetulan aktif sama Tweet ya, aktif di beberapa platform online, jadi bisa disimak di situ. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.